wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, posisi duduk Ustaz posisi duduk kan bener. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dicemplungin ke minyak panas yang tadinya kecil jadi besar, itulah barokah. Rezeki kita sedikit, tapi karena disyukuri jadi cukup, itu namanya barokah. Jadi ibu, kalau gaji suami sedikit, tongsok COD, jadi cukup. Hidup kita itu susah karena kita tidak bisa memanage, mengelola. Ibu-ibu itu harus jadi sarjana ekonomi, harus pandai mengelola keuangan karena bendahara negara. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan lahir dan batin. Sehat ibu? Alhamdulillah. Sehat itu nikmat yang sangat mahal. Kemudian pengaruh baik, nikmat yang paling mahal itu adalah sehat lahir dan batin. Sebab kalau sudah masuk rumah sakit menipu, ada orang yang hartanya habis pakai berobat, penyakitnya macam-macam, sudah komplikasi. Dari mana sumber penyakit itu? Dari pikiran, pikiran yang negatif, pikiran yang selalu suudzon, dari pikiran yang
suudzon menjadi hati yang sakit, qalbun marid. Ya. Kalau hati sudah sakit, fisik juga jadi sakit. Nah, makanya ngaji itu pentingnya adalah untuk membersihkan penyakit hati. Nah, jadi ibu bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan sehat lahir dan batin. Ya. Kalau jalan-jalan ke rumah sakit, pasti di rumah sakit itu banyak yang sakit. Ya. Tanya berapa biayanya? Ya. Mahal. Ya. Makanya jaga sehat itu sebelum datangnya sakit. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah diberi nikmat sehat. Ya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda yang mulia, tauladan kita sepanjang masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini saya ingin menyampaikan kajian. Jadi sanes tablik apa? Pengajian guna mawa catatan. Sebab ilmu itu kalau tidak dicatat menguap. Nanti sampai rumah hilang. Jadi dalam Islam itu yang namanya ngaji teh baca, tulis, baca, tulis. Nah itu akan nempel. Ya. Kalau cuma dengar doang, eta lain ngaji. Jadi ngaji itu nyata, ya baca, catat. Ya. Jadi ibu kalau rajin baca, rajin ngaji harus rajin nyata. Ya, tulis. Ya. Jadi seumur hidup ibu itu harus punya buku, ya, tulisan ibu, ya, hasil ngaji. Buku itu kemudian kita wariskan ke anak kita. Itu yang disebut ilmana. Kenapa ulama-ulama dulu itu namanya masih dikenal sampai sekarang karena ditulis itu ilmunya. Imam Syafi'i, ya, bukunya masih ada sampai sekarang. Ya. Imam Malik, ya, hadis pertama, kitab hadis pertama itu dikarang oleh Imam Malik, ya, namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i punya musnad, ya, kumpulan hadis yang beliau catat. Imam Abu Hanifah juga punya kitab. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu juga perawi hadis. Ya. Kalau di dalam ilmu hadis namanya Imam Ahmad, ya, Rawahu Ahmad. Kalau dalam ilmu fikih dikenal dengan Imam Hanbali. Namanya Ahmad bin Hanbal. Ya. Banyak bukunya. Ya. Nah, jadi ini namanya ngaji. Lamun ngadengekeun ngumpul mah arana lain ngaji. Ya. Sebab kita itu kalau sudah dewasa itu kan belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Sulit ingat, gampang lupa. Jadi harus dicatat. Nah, makanya saya suruh panitia ini direkam, ya. Nanti masukin ke YouTube, nanti linknya belum setel. Di share. Jalan. Oh itu ya. Jadi itu mereka sekarang sudah zaman digital, kudu ayat TV na ya teh. Kita di masjid sekarang harus ada TV, ya. TV buat ngaji, bukan TV buat nonton.
Ya. Insyaallah isukan beli. boboran mah pakai saya. Isukan beli borong. Gila. Ya. Jadi ibu dan ibu itu rasanya nonton tinggal sini. Jadi lebih hidup, ya. Nanti juga kita akan belajar tahsin, ya ibu-ibu. Tahsin itu memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran, ya. Itu banyak metodenya, ya. Saya beberapa kali ikut pelatihan. Yang pertama itu metode Magdis, Ma'had Al-Quran dan Dirasah Islamiyah. Itu materinya ada, nanti saya share, ya. Sudah diketik, ya. Ibu-ibu nanti sambil bawa HP, ya, dilihat. Kemudian untuk mempermudahnya ada VCD-nya, ya, ada videonya, ya. Belajar mudah tahsin Al-Quran Ustaz Abdul Rahman, ya, ada di YouTube, ada 4 level, ya. Saya dulu belajarnya satu level 750.000, ada 4 level itu 3.000. Jadi yang bisa ngaji enak, ngaji bagus, teh dulu Modal. modal. Ya. Kalau ingin profesional harus modal. Ya. Tapi nanti saya bagikan gratis ke ibu, khusus ibu-ibu bapak-bapak kami. Sebelum mayar, gratis. Ya. Saya juga ikutan metode tilawati, ya. Sama ada 4 level, ya. 3 juta. Ya. Dan metode tilawati berguna mahal. Ya. Jadi Magdis saja, kalau Magdis sudah saya sudah mencari untuk disalin ulang dalam bentuk soft copy. Ya. Jadi ini insya Allah ke depan kita belajar, ya, lebih baik lagi. Jadi, ya, alhamdulillah saya juga dapat sertifikat trainer metode tilawati tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi tim tilawati kalau ada pelatihan insya Allah saya juga diajak, ya, untuk melatih, ya. Ya, terutama guru-guru ngaji, ya, guru-guru madrasah harus belajar tahsin tilawah, ya. Kalau yang ngajarnya tidak berkualifikasi, ya, maka ya hasilnya juga tentu anak-anaknya tidak akan berkualitas, ya. Jadi perlu boga sertifikasi, ya, sertifikat bagi pengajar Al-Quran, ya. Kalau lapor ke, ya, kalau sudah lulus manggil lagi syekh, ya, syekh yang punya sanad nyambung ke Rasul, ya. Saya pernah ikut pelatihan sehari, wah susah, ya. Ketamatnya sehari, materinya banyak, ya. Jadi butuh waktu panjang untuk bisa menangkap, ya. Jadi nanti dites sama saya, Al-Fatihah dia lo lulus, ya. Usai mah, ya. Jadi kita mah merasa bagus dewek, ya, benar dewek, ya, benar itu harusnya menurut ahlinya, ya, perlu kayak dites, ya. Jadi syarat imam itu harusnya dites. Nah ini pengajian namanya, yang ngaji. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang manusia, ya. Karena kita banyak yang tidak mengenal diri, ya. Ma'rifatul
ma'riffatul insan, yang mengenal jati diri manusia. Karena banyak ya, orang yang nggak tahu. Ya, saya tanya mahasiswa, kamu siapa? Dia jawab, saya Hamba Allah. jadi bukan itu. Kalau ditanya saya siapa, ya, saya adalah manusia. Man ana, ya, siapa saya. Nah, jadi saya mau tanya, ya, ke jamaah ini, manusia itu siapa? Ya, pakai kain tolong ya dijawab. Manusia itu siapa? Satu hamba Allah. Ya, apa saja yang ada dalam satu? Ada satu ciptaan Allah. Udah diputer, ibu-ibu udah dapat. Ya. Guru, menurut kalian silakan. Siapa manusia itu? Ya. Hamba Allah, ciptaan Allah, Terdiri dari unsur-unsur. di dalam tubuh kita itu apa ada? Ada apa saja? Ada jasad, ada ruh, ada apa lagi? Nyata kene, ruh, hati, nurani, terus naon. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah dengan akal. Yang ketiga, keempat, manusia Allah berikan apa? Hawa nafsu. Ya. Jadi manusia itu terdiri dari 4 unsur. Ya. Pertama adalah basyar. Basar itu fisik, tubuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Manusia biasa itu fisik, ya, punya tubuh, ya. Tubuh ini juga ada hidayah-hidayah dalam tubuh ini. Ya. Yang pertama disebut hidayatul wijdan. Jadi kalau nggak dicatat ilmunya betul. Hidayatul wijdan itu adalah panca indera. Ya. Panca indera ada berapa, Bu? 5. 5 panca. Yang pertama apa? Mata. Mata untuk melihat apa, Bu? Lihat yang baik-baik. Melihat ayat-ayat Allah. Iya. Jadi Allah menyuruh memberi kita mata ini bukan sembarang melihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk ibadah, Bu, mata itu, ya. Jadi tong nohong lamun selain tolongan nana, ya. Haram, ya. Anak muda dulu di kampung waktu zaman saya remaja itu ada kreatif, ya, anak muda itu. Kreatif tahu itu kumpulan remaja tukang ngintip. Ya. Tawa ujungnya dibengkokkeun, serta geser horden. Ini mah hasil pengamatannya, fakta di lapangan begitu. Lain pengalaman lain. Pengamatan atau pengalaman ya? Nah, pengalaman bagi sebagian.
yang mengalami. Sekarang anak sekarang itu ngintip itu tidak langsung melalui setan gepek. Kenapa? Ya, karena orang tuanya nggak mau repot, budak bayi kene diberek HP, biar tenang. Ya, antem tapi banyak bahaya, tidak terkontrol, merusak jiwa. Yang dirusak itu jiwa. Lama-lama nggak mau gaul, hidup di dunia maya, ya, di alam hayal. Ya. Nah, ini bahaya. Ya. Makanya ditolak oleh Menteri Pendidikan. Idenya Wapres, Bandara Kodim, itu merusak. Jadi anak-anak itu belajar itu harus psikomotornya juga jalan, gerak. Ya. Jadi dulu itu bagus zaman kita, ya, ada main engklek, ya. Terus ngelega, gatel, mencari, lolok sodor, gitu. Ya, gerak, ya, fisiknya. Sebab kalau tidak dilatih gerak nanti mudah sakit. Ya. Jadi awal sakit itu adalah mager, malas. Ya. Nah, jadi yang pertama dalam tubuh kita ini ada panca indera. Ya, mata untuk melihat. Melihat itu direkam. Ya. Jadi mata ini adalah kamera. Ya. Fungsi mata ini kamera. Fungsi telinga itu adalah untuk sound system. Iya. Lalu direkam di mana? Di otak. Jadi fungsi otak itu adalah merekam. Ya. Flash disk. Ya. Jadi fungsi otak itu merekam, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya. Makanya harus ada filter, Bu. Ya. Kalau semua yang kita lihat dan kita dengar itu kita rekam, itu cepat error. Si otak itu jadi error. Apalagi ibu gaulnya sama orang-orang yang kumpulnya di majelis tak lazim. Itu toksik, ibu istilah itu. Iya, orang-orang yang toksik. Kumpul di majelis taklim yang dibahas ilmu, rukun Islam yang 5, rukun 6 ya, rukun iman yang 6. Di majelis taklim yang dibahas apa? Balak 5 jeung balak 6. Gaple, reni, kiu-kiu, domino, mahyo, ya. Majelis gosip itu majelis taklim. Iya. Kita kumpul di majelis ta'lajim, hati kita jadi kotor, pikiran kita jadi kotor. Ya. Makanya tugas kita itu adalah menjaga, ya, agar mata kita ini tetap ibadah, telinga kita tetap dipakai ibadah. Terus nanti itu panca indera kan? Hidung buat cium, hidung buat penciuman, maksud mencium itu mengenal bau. Ya. Lidah untuk merasa. Ya. Jadi ibu-ibu sengaja Ramadan lalu masak boleh cicip, jangan ditelan. Sesendok. Dia mau nyicip Sesendok. Mana sendoknya sedok
sayur. Jadi tetap boleh ya. Yang terakhir apa? Mulut. Uli ya untuk Meraba. merasa. Meraba maksud rasa panas. Ya. Jadi beda, bukan merasakan jenis makanan. Ya kulit itu untuk paling meraba ke tangan. Meraba itu adalah siapa yang suka meraba? Orang buta. Tiba-tiba buta kan. Kan yang ramai-ramai itu meraba dengan meraba dia mengenal sepenuhnya. Ya. Jadi yang buta itu yang dipakai bukan mata fisiknya, tapi hati dengan latihan. Meraba. Quran yang beda, Braille, ya. Jadi membaca itu bisa dengan tidak melihat, ya. Yaitu bukti. Ya. Orang buta bisa membaca. Bahkan banyak yang hafal Quran. Ibu, umur sudah berapa Ibu? 50. Sekarang sudah berapa juz yang hafal? Orange juice. 30. Nah, iya penyakit Quran. Ibu, kalau ingat dosa itu di sini bukan ketawa. Astagfirullah. Ampuni ya. Umur baru sekolah, baca Quran masih Iqra pertama-tama. Terus apa yang mau ibu bawa buat bekal pulang? Ya. Lamun ngajinya itu bisa, apa yang bisa kita bawa pulang? Ya. Padahal ibadah yang paling mudah, pahalanya paling banyak adalah tilawah Al-Quran. Harus nincang bisa baca Quran terus punya pahala naon. Ya. Apalagi Ramadan ini Allah dipaksakan. Jadi Allah sayang sama umat Nabi Muhammad. Allah berikan bulan Ramadan agar kita bisa mengejar, ya, ketertinggalan, ya. Pahala kita, ya, apa yang bisa kita bawa? Dan ibu-ibu sebulan ibadah ada ibu, ya. Ketinggalan itu dari bapak-bapak. Kalau ibu tidak menambahnya, sulit. Ya. Makanya kata Nabi, waktu peristiwa Mi'raj itu, aku melihat di neraka kebanyakan adalah wanita. Adiknya, ibu. Yang paling rajin pengajian majelis taklim itu ibu-ibu. Tapi kenapa yang paling banyak di neraka itu wanita? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Umatmu ya Muhammad. Kenapa mereka banyak di neraka? Kata malaikat Jibril, kunnal yakurnal asin. Karena kebanyakan dari mereka mengkufuri nikmat dari suaminya. Ya Bu ya. Sok marah tara kasalaki. Nah, terus. Tinggal di bapak-bapak. Aku. Kenapa? Tekanan batin. Coba dicari kanan. Nah
ini Bu, ya. Salah itu karunya ya. Gawe capek, tapi dipendam sendiri. Jalan lagi antara lain apa? Balik gawe aku capek terus. Nah, laki-laki dipendam sendiri. Beda dengan ibu. Waduh, pagi kayu terus suami pulang itu di ceramah. Yang mana rumah aku itu mahal. Jadi salah satu pintar aku yang dulu. Jadi salah satu dicerakan. Akhirnya TBC. Tekanan batin cinta. Nah ini, Bu ya. Jadi syukuri apa yang ada. Kata siapa itu? Kata Demasi, ya. Demasi itu. Ini cuma kita kumpul. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Alhamdulillah. Apa? Sampai mana tadi? Baru 7. Jadi tubuh kita ini adalah amanah, ya. Harus Jaga. Ya. Harus dirawat, ya. Jadi orang yang mensyukuri nikmat pemberian dari Allah berupa tubuh ini harus dijaga, dirawat, dikasih nutrisi, ya, vitamin, ya, dikasih makanannya yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, 6 lewat. Jadi makanan fisik itu fisik, Bu ya. Jadi berupa makanan yang apa? Kandung karbohidrat. Gimana Bu? Apa kata Allah yang dimakan? Yang baik, yang halal. Mana dalilnya? Ya, terus Bu, dikit lagi. Ya, ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah olehmu, ya, dan minumlah, kulu washrabu min rizqillah, dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, yang halal lagi baik, ya. Halal dan bergizi. Jadi yang pertama kali itu adalah yang harus dilihat adalah halalnya dulu. Cuma diberek batur daging langsung. Dicek dulu dagingnya apa, ya. Halal tidak, ya. Jadi itu pastikan dulu, ya. Sebab satu suap, ya, yang masuk ke perut kita dari yang haram, maka tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Bayangkan sebelum Ramadan kita makan yang haram, ya, walaupun hanya sedikit, maka ibadah kita sia-sia. Ramadan 30 hari paling lama, ya. Ibadah kita tidak diterima Allah 40 hari. Makanya
min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ujur wal anqos. Betapa banyak orang-orang yang saum, ya, tetapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apapun kecuali hanya haus dan lapar. Ketiga, bagi yang pengen langsung mah, ya, karena niat suasana yang langsing. Ya. Jadi ini jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan haus dan lapar, ya. Apalagi hanya sekedar memindahkan jam makan. Jadi banyak yang memindahkan jam makan. Loncat maghrib dari pagi udah nyari ke pasar, ya, buat buka. Ya. Dari jam 5, dari mulai kolak, ya, es campur, ya, Es bubut, doger, es dugan, jus, majeter, belum lagi gorengan, ya. Dari mulai roket, bakwan, buras, pisau, majeter, ya. Kemudian begitu beduk, ya, dari dia mulai beduk, sirih tuh. Padahal menggunakan aja dan teman. Kalau tadi kan itu tidak Yunan memang ajan. Ya, tanda datangnya maghrib itu aja. Tapi yang puasa sare-sare, ya, begitu bangun habis subuh tidur bangun, kadang ngedenger aja. Dia tanya, "Mah, ini aja apa?" Dan jujur, Pak. Oh sama ya majan maghribnya. Terus ada apa? Mudah-mudahan terus asar. Lah, kenapa tadi zuhur nggak dibangun? Apanya? Jangan bangunin Bapak tetap terus kaget tidur. Mah, di bulan Ramadan ibadah. Jadi ibadahnya sare. Daripada Ramadan ini bulan perjuangan. Nabi itu Ramadan itu berperang. Kita mah cuma kerjaan rutin. Sampai mana, Bu? Makan halalan thayyibah. Jadi tidak cukup cuma halal, harus thayyibah. Thayyibah itu apa, Bu? Baik untuk kita, ya, untuk diri kita, ya. Jadi sanajan kumping eta meunang, ya, baik untuk tetangga kita, belum tentu untuk kita. Kalau kita punya asam urat, jangan makan. Kenapa? Karena tidak thayyib. Ya, Bu. Jadi harus hati-hati, harus seleksi, ya. Selektif makan itu jangan asal subur. Harus halalan thayyib. Dijaga. Kalau ibu sudah punya penyakit, jaga makanan yang bisa mengakibatkan penyakit kita kamu, ya. Nah, dijaga, ya. Makanya mulai dirubah, ya. Mulai dari sekarang kalau buka itu makanannya harus yang halalan thayyib. Jangan asal subur, ya. Harus baik, ya. Nah, buka yang baik itu adalah makan itu yang baik itu yang benar, ada rumusnya makan. Tidak asal, ya. Makan yang benar itu yang pertama itu adalah serat.
Ya, kurma itu berserat. Berserat. Jadi bisa sayuran, bisa buah-buahan. Nah itu Bu ya. Jadi munah itu buka itu dengan kurma. Ya. Orang kampung ketika ibu goreng cocok sambal. Akhirnya kolesterol perut mules. Cuma harap ada wehan. Ya. Jadi Bu, pertama itu serat. Ya. Jadi kalau kita makan di tiap hari, yang harus pertama kita makan itu buah-buahan dulu. Ya. Orang Indonesia mesti balik. Buah-buahan terakhir, cuci mulut. Nah, itu kesalahan kita. Ya. Yang kedua protein. Ya. Telur, ikan-ikan, ayam-ayam, daging-daging. Yang ketiga baru karbohidrat. Nasi, roti, gorengan, mie, seblak, cireng. Itu semua Bu jadi gula darah. Ya. Nah, makanya hati-hati. Buka puasa itu jangan langsung gorengan, ya, karena geus gitu minumnya teh manis, tambah ya, menyiksa. Itu zolimul li nafsi, namanya menzolimi diri sendiri. Ya. Nah, kalau panitia mengadakan teh manis, berarti panitianya zolim. Ganti dengan air hangat, ya. Teh tawar hangat. Sebab karbo jadi gula, minuman manis jadi gula. Akhirnya terjadi lonjakan gula darah, ya. Tambah deh kolak. Itu bisa masuk rumah sakit. Ya. Diabetes. Nah, hati-hati. Ya, hidup ini harus pakai ilmu, makan juga ada ilmu. Kalau yang kita dahulukan karbo, terakhir baru serat, yang terjadi apa? Di dalam usus kita itu terjadi pembusukan. Jadi yang ilmu serat itu adalah racun. Nah, jadi kudu pakai ilmu. Makanannya harus ya dijaga, ya. Bukan cuma halal thayyibah, tapi caranya juga harus benar. Nah, ya. Jadi Bu mulai sekarang makan itu adalah serat dulu, baru protein, baru nah, pusat darah sambung waktu dengan seluruh. Ya wahid kan. Ya. Pan sayuran sudah warna kan bisa mungkin kan. Jadi mau hamba. Kemudian kata Nabi, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kekenyangan, bukan kenyang. Sebab ada orang yang makan gratis, ngunah, ya, bungkus. Jadi kancing celana jadi bukan. Seret. Jadi biar kuat, mumpung ngunah makanannya mewah. Kadang-kadang saya dulu pandangan, nggak membawa anak 5, nggak segitu di botol mau kereset, ngamplopnya sabar 5.000. Zolim itu Bu, ya, kade. Ya. Beda, orang kaya itu makannya sedikit. Orang kaya makan
nasinya sesendok. Sate 2 tusuk. Tugas. Amplopnya 200.000. Mata kalau undangan masuk di orang kaya. Sebab miskin begitu. Ngamplop 5.000, datang 5, dari mekal. Jadi sekarang nikah itu bisnis. Nyewa sekarang kita padahal buat apa? Nggak diunah. Nabi mengatakan potonglah kambing, ya, undang tetangga, udah rake, ya. Jadi namanya syukuran. Ini mah digedung, nyewa mahal, beli undang ya dipilih, ya menggulung adipati, ya, jabat, sebab biar untung, ya. Niatnya terus bisnis. Hari mancing, maecok, ya, maca, jadi ondang. Diondang ya cap palingnya cap borok. Tetangga, kadieu. Enak. Isukan aing ngawinkeun budak. Bantuan cuci piring. Nah, jadi mau miskin mah diondang keur umbah piring. Padahal kata Nabi diundang tuh, ya pakai miskin, anak yatim. Jadi barokah. Iman niatkan usaha, ngutang kabang 100 juta, berhadapan. Ternyata datang pejabat Nasaribu, datang. Begitu dibuka amplop 5.000, 10.000, betul. Ayah nu tebal ternyata isinya pati murah, pegang pedang. Masih berdua, belum merdeka. Merdeka itu apa, Bu? Ibu udah merdeka belum? Kenapa? Temenan emas. Merdeka itu Ibu kalau isi dompet kita Soekarno Hatta lagi senyum. Merdeka. Kamu isi dompet pati murah pegang pedang. Masih berdua. Makanlah sebelum lapar. Ketika Lapar. berhenti sebelum Kekenyangan. Jangan lagi mumpung, ya. Yang kedua kata Nabi apa? Makanlah sepertiga makan. Nah, isi perut kita sepertiganya makan. Yang sepertiga lagi minum. Sepertiga lagi buat bernapas. Kenapa ada orang makan kemudian gak bisa napas? Karena diisi dengan makanan tadi tadi bungkung guna, kondangan segala bidahar, ya, somai, sate padang, bakso, Rabek. jadi semua dimakan. Nah itu biang dari segala penyakit kata dia dalam menumpuk makanan di dalam perut. Jadi dijaga. Nah itu baru satu. Fisik kita, makanan harus diberi dengan baik, ya Bu ya, halalan, thayyibah. Kemudian apa tadi? Makan itu harus Sehat. Harus pas. Harus apa? Serat dulu, terus protein baru. Gitu. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum. Terus kata Nabi apa?
sepertiga, sepertiga, sepertiga untuk bernapas. Ya. Nah ini baru makanan fisik. Kemudian fisik kita harus dijaga dengan pola makan yang sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu tidurnya harus cukup. Tidur yang baik itu yang gimana? Tidur 8 jam menurut ulama tidurnya orang kebelut. Jadi Nabi itu tidur setelah Isya. Ya. Jadi setelah Isya Nabi mau tidur. Bangun setengah 12. Berapa jam tidurnya? 4 jam. Ya, atau 3 jam setengah. Bangun lalu kacai heula duduk-duduk sholat. Kacai heula. Tipis-tipis, terus wudu, sholat tahajud. Tahu sholat tahajudnya Nabi Bu? Nggak tahu. Nabi sholat tahajudnya 3,5 jam. Ya. Jadi dari jam setengah 12 sampai Jam 3. Sampai subuh. jam 3. Ya. Apa yang Nabi baca di rakaat pertama? Al-Baqarah, disambung dengan Ali Imran, disambung dengan An-Nisa, baru takbir. Itu tahajudnya Nabi. Pernah Ibu tahajud 1 rakaat 3 surat panjang? Tarawih besok komplit. Para imam sholat panjang. Padahal 3 ayat. Ayatnya panjang. Yang buat muhage panjang buat muha. Dan musabab terhafal. Kunaon terhafal? Karamaca. Jadi orang mengaji teh Yasin deui, Yasin deui. Malam Jumat teh ganti atuh. Boleh Yasin dikaji. Dikaji maknanya satu ayat. Ya. Kalau ayat itu ibu pahami, maka ibu akan punya bekal untuk hidup setelah mati. Ya. Jadi Yasin itu bekal. Bekal hidup setelah mati. Kudu eling, ya. Karena kita semua pasti mati. Pertanyaannya bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hidup setelah mati? Jangan kayaknya ngambus perbuatan pasti. Terus ibu, terus disiapkan. Aku mangke. Hidup itu ibu seperti kita merantau. Kalau nggak punya bekal mah jadi gembel. Akhirat itu khairun wa abqa. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Lebih baik dan kekal kalau bekalnya cukup. Tapi kalau bekalnya tidak cukup, itu kehidupan yang sangat menyiksa. Di alam kubur juga ada siksa kubur. Belum nanti masuk neraka. Kalau masuknya neraka dan diboyong hisab, langsung dicemplungin. Karena tidak sempat bertobat sebelum ajal. Nah, jadi tidur yang benar itu pada
bisa bangun jam 12. Kalau nggak biasa ya jam 2 apa? Tahajud 21. Kemudian 2 rakaat tahajud 1 witir. Udah nanti untuk yang 21 rakaat. Untuk awal-awal ibu 2 rakaat tahajud 1 witir. Asal dawam, insya Allah lebih Allah cintai daripada banyak tapi setahun sekali. Sholat tahajud, nyobain kayak Nabi, terhafal, beli Quran gede, yang dudukan anak dibaca. Rakaat pertama ikuti Nabi 3 isu anak kampung itu sholat. Ya, sungguh berlalu. Jadi bertahap ya, dalam sesuatu harus bertahap. Step by step. Kemudian kenapa harus tidur setelah Isya? Karena dalam penelitian ilmu kesehatan, tubuh kita itu ya, sel-sel di tubuh kita ini melakukan perbaikan ya. Waktunya malam, Detox. nggak bisa diganti habis subuh. Makanya Nabi melarang tidur habis subuh karena itu penyakit ya. Penyakit fisik. Kalau sholat habis asar sampai maghrib, maka sakit apa? Akal ya. Cepat tidur. Orang yang tidur menjelang maghrib, makanya dilarang. 2 waktu yang dilarang untuk tidur. Jadi tubuh kita ini ya memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh itu waktu malam. Makanya dalam Al-Quran itu siang untuk ikhtiar, malam untuk istirahat. Jangan begadang. Kenapa? Dilarang begadang itu. Sama siapa pun? Rombongan. Apa? Rumah aja rombongan. Nah, kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Kalau terlalu banyak begadang, ya jadi penyakit. Jadi ya, makanya jangan begadang. Ya. Kecuali ada duitnya. Jadi begadang boleh saja kalau ada duitnya. Satpam, dekret, tidak perlu jaga malu. Dan dia, kalau dia nolak, dia kerja. Jadi boleh kalau ada duitnya, pekerjaan banyak, kerja bakti. Kalau nggak ada duitnya buat apa? Ketiga itu menjaga tubuh itu dengan olahraga. Jadi jangan mager. Ya, habis subuh kata Nabi minimal mencetin kaki, pencet. Ya. Tangan, ya. Nih bagian-bagian ya yang lipatan ini 20 kali Bu, ya. Kanan kiri, ya. Melancarkan peredaran darah. Video ini jantung, Ibu ya, paru-paru, enggak, ya. Nah, ya, pinggir perut, pinggang, masuk nyeri cangkeng. Ya. 20 kali Bu ya. Siap?
ilmu teh keur diamalkeun, ulah siap-siap bari urang sare langsung HP. Baru satu ya. Yang kedua apa tadi? Kita Allah berikan ruh. Ya ruh itu isinya apa lagi? Ayat-ayat Al-Quran. Jadi makanan ruh itu apa, Bu? Bacaan Al-Quran. Waduh, jangan selalu ruhnya bukan dikasih makan. Makanan ruh itu adalah zikrullah. Dalilnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, hanya dengan zikrullah hati kita akan tenang. Kenapa ibu suka ngomel? Karena zikrul ya lebih ingat dunia lain, ceorean lain, rajin terbelah duit, salaki dicari kanan. Iya, lamun salaki napundunan, kabur. Disebut janda dan canceret. Iya. Oh, orang kampung doang. Begitu istrinya marah, aku mundur. Itu bukan laki-laki. Laki-laki itu harus kuat. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala. Laki itu pemimpin itu harus kuat, harus tahan banting. Jangankan kita, bapak-bapak ya, ulahkan. Umar bin Khattab yang terkenal sebagai singa, ya, padang pasir, preman dulunya, ya, dicarikan ke istrinya mencicing. Jadi ada seorang sahabat pengen curhat sama Umar waktu Umar jadi khalifah itu. Datang ke rumah Umar, ternyata Umar lagi dimarahin sama istri. Balik deui terjadi. Ternyata Umar juga dimarahin. Tapi Umar sempat lihat dia lewat, ya. Umar keluar. Ta'al, kadieu, come here. Umar lewat. Aduh, kumaha aja. Tadinya saya mau curhat, saya dimarahin sama istri. Ternyata khalifah gue dimarahin. Apa kata Umar? Ya. Wajar. Dia sudah melahirkan anakku, dia sudah ngurusin aku, keluarga, capek. Wajar. Dengekeun wae teu kudu ditembak. Tembalan. Tapi rumusna kitu. Lamun istri pidato tanpa tanpa jeda, ya Allah titik koma. Tong ditembak, cici. Ini begitu, ya, yang belum pernah tangganya itu, yang sampai nanti dia makan ke sampai terus ramai, diliput ke tetangga manusia, divideokan, dikirim ke YouTube, viral, tetangga viralnya bukan kebaikan, ribut. Jadi bapak-bapak guru sabar, wajar, dakwahnya nama memang begitu, ya. Sunatullahnya begitu, ya. Laki-laki itu kalau ada masalah, diam, mikir, ya. Karena kenapa? Kepalanya bukan. Jadi ada masalah nih, ibu-ibu mah kalau ada masalah rame karena
mulutnya dua. Tak apa rumus sudah ilmiah, saya nggak mau menjawab. Gitu harus dipahami ya, kodratnya. Kalau memang gitu, dikasih satu balasnya 5. Ya. Jangankan ibu-ibu, ya Sayyidah Aisyah jalan sama Nabi, lewat orang Yahudi. Apa kata Yahudi? Assamu alaika, ya. Celaka engkau Muhammad. Nabi bilang, selalu nembalan Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa alaika sammu wa laknatullah wa azabu. Nah, itu apa memang. Jadi berhenti mulang ganti. Kamu celaka dan kamu dilaknat Allah dan kamu diazab Allah. Terus ditegur oleh Nabi. Bangkit. Zalim. Jadi kalau orang nyerang kita satu ya ulangin satu. Ya. Itu tidak boleh berlebih. Itu menangkap lebay. Iya lebay. Ngaji juga nggak boleh lebay. Dalam baca Quran disebut tawalud. Ya. Lebay. Padahal Rasulullah itu paling panjang 6 haruf 6 ketukan. Ibu dengar kori-kori sekarang ngaji. Saudara, 10 lebih. Jadi orang Rosadi adina Muhammad Zaid kita mulai 10 rakaat dan 10 harokati 10 rakaat. Ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi baca Quran juga nggak boleh berlebihan, lebay. Sekarang ini banyak qori meninggalkan kaidah tadi. Lebih mengutamakan lagu. Karena majalah musik itu namanya lebay. Ya. Sampai di mana tuh? Makanan perut hati kita adalah zikrullah, bukan zikir. Zikir ke ibu-ibu malah zikir dunia. THR Jan Ayah. Jadi zikirnya zikir orang kaya gimana dulu? Toyota, BMW. Zikir orang Dikir orang miskin kumaha? Yes, duit utang orang. Itu zikir dunia yang menyebabkan kita jadi stres. Dari stres jadi setruk. Dari setruk jadi stop. Marah. Gara-gara zikrul, maka harus banyak zikrul agar hati kita sehat. Karena hati itu ada 3 bu. Pertama ada qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat. Yang kedua ada qalbun marid. Ya. Siapa itu qalbun marid? Orang munafik. Jadi Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jadi yang banyak penyakit itu adalah hatinya berpenyakit orang munafik. Yang ketiga ada qalbun mati. Hatinya sudah mati. Kenapa? Karena kata Nabi hati itu ibarat cermin. Ya. Sekali kita berbuat dosa ada satu titik hitam yang nempel. Kalau tidak segera bertobat maka berkarat. Lama-lama tertutup itu cahaya cermin. Ya. Nah itu qalbun mati. Ya. Hati yang berpenyakit tidak diobati lama-lama mati. Maka kata Allah banyak mayat hidup ya yang berjalan di muka bumi. Ya.
Siapa mayat hidup setan nyahu contohnya. Tuh, Perdana Menteri Israel itu setan nyahu. Itu sudah tidak punya, itu disebutnya zombie. Mayat hidup. Kemudian yang ketiga tadi apa? Manusia Allah ciptakan diberi akal. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani disebutnya insan dalam Quran. Manusia itu makhluk yang berakal. Akal itu hidayah. Ya, hidayah ketiga. Hidayah kedua itu tadi hidayah pertama hidayah dan hidayah kedua itu adalah hidayah insting, ya Bu ya, insting. Yang ketiga hidayah akal. Apa itu akal Bu? Halo? Apa itu akal? Pikiran. Nah, ini akal. Akal itu apa? Baru. Ibu diberi akal tapi nggak tahu apa itu akal. Akal itu terdapat di surat Al-A'raf ayat 179. Catat Bu, Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sungguhnya kami telah menciptakan neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Yang bagaimana mereka punya hati, tapi hatinya tidak pernah dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Bagaimana ingin dangdutan, lagu-lagu, BTS. Jadi banyak ibu-ibu sekarang maju sekali tapi army. Tahu army? Army penggemar beratnya BTS. YouTube, penyanyi Korea. Itu nanti ada datang ke Indonesia akhir Desember. Tiketnya 5 juta, paling murah. Sudah banyak yang nabung, pengen ketemu artis. Padahal artis jelek, masuk. Tapi kalau mereka tahu, nonton konser jutaan. Sampai nabung-nabung. Tapi kalau untuk akhirat mah sayang. Ya. Jadi akal itu adalah perpaduan antara hati, penglihatan dan pendengaran. Ya. Jadi itu dialog antara ya, apa yang dilihat, didengar, direkam, ya, didialogkan dengan hati, itulah yang disebut akal. Makanya dulu di zaman Nabi orang-orang kafir itu disebutnya jahiliyah. Jahiliyah itu bukan tidak bisa baca huruf, tapi karena bodoh secara akal. Nah, makanya di Indonesia juga itu banyak sekarang ini yang disebut dengan karamel. Udah tahu ya, merusak ketok jadi budi bola hebat. Ijazah palsu asli. Nah, itu namanya karamel. Jadi
tidak memahami kebenarannya, menolak kebenaran. Makanya oleh Allah disebut kal an'am, seperti binatang ternak. Itu dalam Al-Quran yang disebut. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kambing seumur hidup nggak pernah mandi, masih Aku. So, ente gak mandi seminggu, nggak ada yang mereka. Ya. Lebih hina manusia, ya, ketika akal sehatnya tidak Dipakai. Ya. Jadi inilah pentingnya kita menjaga akal. Menjaga akal dengan apa, Bu? Akal itu harus diberi nutrisi, vitamin yang baik berupa ilmu, ya, ilman nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya wahyu pertama yang turun itu Baca. Ustaz. Ibu, Bos Hatam. Sama artinya dibaca. Dibaca, Bu, biar Quran itu jadi hidayah. Iya. Jadi Quran itu fungsinya hudan, petunjuk, pedoman hidup. Lamun teu ngarti kumaha bakal jadi pedoman. Ya. Jadi Quran ini harus dipahami, ya. Kemudian baru diamalkan, baru dapat pahala terbaik. Terakhir apa, Bu? Ya, akal ini dijaga dengan tidak meminum khamr, ya. Karena khamr itu merusak akal, ya. Kata Nabi, salah satu golongan yang ibadah Ramadannya tidak diterima Allah adalah orang yang suka mabok, ya. Ibadah Ramadannya sia-sia. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Satu keluarga rajin ngapal Quran, tahajudnya rajin, suaminya tidak pernah ketinggalan takbir awal di masjid, ya. Tapi sayang, dia tidak pernah menjenguk orang tuanya, ya. Padahal orang tuanya masih ada. Terakur jengkolotna tidak diterima oleh Allah ibadah, sehebat apapun, ya. Jadi kalau masih punya orang tua, silaturahmi, ya, datangi, ya. Jangan ibadah rajin di keluarga tapi sama orang tua muslim. Yang ketiga, istri yang durhaka kepada suaminya. Ibadah Ramadan itu tidak diterima. Kemudian yang terakhir, Allah berikan kita apa? Tadi itu Nafsu. Nafsu ini ketika diciptakan berdegong nafsu. Jadi ketika Allah ciptakan nafsu, Allah tanya, "Ma'ana?" Kata nafsu, anak-anak, anta, lu, kue. Lalu Allah penjarakan nafsu dengan kelaparan. 1000 tahun diangkat dan dipanggil, mana, anak-anak, anta. Tetap double. Allah penjara lagi dengan kelaparan 2000 tahun. Baru dipanggil ma'anta, baru dia katakan anak makhluk, antum rohul. Nah itulah nafsu, kata-katanya memang begitu, ya, berdebok, hese diatur, ya. Maka nafsu itu harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikan nafsu itu? Puasa. Saum tadi puasa. Ya, nafsu itu hanya bisa dikendalikan dengan
sahur. Ya. Makanya dalam penelitian orang-orang kedokteran di Amerika dan Eropa, ya, orang yang suka puasa itu insya Allah hidupnya sehat, jarang kena penyakit. Minimal itu sebulan berapa? 8 kali Senin pagi sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi itu fungsi saum kita adalah mengendalikan hawa Nafsu. nafsu yang mana, Bu? Nafsu yang negatif. Nafsu urusan perut dan nafsu urusan bawah perut. Karena nikmat dunia itu ada segini. Ya. Jadi banyak manusia yang tertipu oleh dunia, padahal kenikmatan dunia hanya sebatas telunjuk. Nafsu makan itu hanya sebatas telunjuk, ya, sebatas tenggorok, lewat sama saja, ya kan? Mau itu makan cendol, ya, pizza, jengkol, Ngomong deh yang tangannya. lewat dari tenggorokan hasilnya sama. Begitu juga kenikmatan bawah perut, kenikmatan seksual itu hanya sebatas telunjuk. Ya. Jadi kenikmatan seksual kan sangat. Lamun geus kieu mah hilang kenikmatan. Ya. Jadi itulah dunia. Cuma banyak orang yang tertipu oleh dunia. Jadi kita boleh kaya, tapi semakin kaya semakin takwa. Boleh benghar. Untuk apa? Biar bisa bangun masjid, biar bisa bantu, ya, guru madrasah, guru ngaji, ya. Nah ini harus dibantu. Ya, jangan sampai guru ngaji hilang. Dulu masih ada guru ngaji di masjid, sekarang nggak ada. Kenapa? Nah, itu harus dievaluasi. Jangan-jangan tidak pernah disediakan akal. Ini masalah. Ustaz, ibu-ibu Pak Ustaz, waktunya ibu-ibu protes ini Pak Ustaz. Ya, jadi itu ibu. Ada berapa tadi? 4, ya. Apa saja? Jasmani, Rohani, ruh, ruh, akal, pikiran, hawa nafsu, nafsu, semuanya harus kendalikan. dipelihara, dijaga. Itu saja, ya, mudah-mudahan kajian kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus menerap kata Ibu bisa mengenal diri sendiri, dikasih makan dengan baik dan benar, sehingga kita sehat lahir batin. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembali ke Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.